Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membahas beberapa pasal dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yakni yang akan saya bahas pertama adalah faslu fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibi, yakni fasal atau pasal di mana yang membahas fi bidayatis sabqi, yakni di permulaan belajar, kemudian wa qadrihi dan ukurannya atau kadarnya, kemudian wa tartibihi yakni tata tertibnya. Di mana seorang murid itu ketika belajar itu ada tata aturannya, di mana itu menentukan kadarnya itu seperti apa dan yang lainnya. Jadi itu untuk membahas kadar ketertiban dalam belajar itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian langsung membahas kepada isi babnya. Karena ustaduna, yakni adapun guru kita atau ustadz kita, Syekhul Islam Burhanuddin, yakni Syekhul Islam Burhanuddin rahimallahu, yang semoga Allah merahmatinya, ya, dimana guru kita ini yukifu bidayatas sabaq, yakni Syekh Islam Burhanuddin tadi itu memulai waktu belajar ala yaumil arbi'a, yakni tepat pada hari Rabu. Nah, jadi Ustadz Syekhul Islam Burhanuddin ini tadi memberi contoh kepada kita, yakni tolib atau tolibul ilmi, yakni kita para pengembara, yakni para penuntut ilmu. Itu beliau memberi contoh bahwasanya waktu yang tepat untuk memulai belajar itu adalah pada hari Rabu. Kenapa pada hari Rabu? Nah, akan kita bahas. Wa kana yarwi, dan adapun beliau telah meriwayatkan fi dzalikal hadisan, yakni di dalam suatu hadis, wa yastadillu bihi, yang hadis itu ada dalilnya, wa yastadillu atau ada dasarannya, bihi dalam periwayatannya tadi. Wa yaqulu, dan beliau tadi Ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin, yakni Syekh Islam Burhanuddin tadi itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dawuh atau Rasulullah tadi itu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Ya, itu hadisnya sepenggal, tapi ada maknanya. Ma min syai'in, jadi tidak ada sesuatu, syai'in dari sesuatu tadi, budi'a yaumil arbi'a, yang dimana sesuatu itu dimulai pada hari Rabu, illa kecuali wa ketama. Maksudnya illa wa ketama itu kalau dimulai pada hari Rabu tadi, nggak ada selain sesuatu itu akan menjadi sempurna. Nah, gitu. Jadi sesuatu itu ketika dimulai pada hari Rabu itu nggak ada kejadian lain selain itu menjadi sempurna, gitu. Jadi segitu mulianya hari Rabu itu untuk dimulai menuntut ilmu atau dimulai sebagai permulaan belajar bagi talibul ilmi, seperti itu. Kemudian lanjut, wahakada, dan adapun itu kana yaf'alu Abu Hanifah, yakni Abu Hanifah tadi itu memulai suatu pekerjaan atau beliau itu mengerjakan sesuatu, wa kana yarwi, dan beliau meriwayatkan hadal hadis, di satu hadis atau di hadis di atas beliau juga meriwayatkan dari guru beliau, an ustadi Syekhil Imam Ajal Qiwamuddin. Jadi beliau itu belajar dari guru beliau, yakni Syekhul Imam Qiwamuddin Ahmad ibnu Abdir Rashid rahimahullah. Jadi beliau itu juga belajar
Jadi yang tadi saya sebutkan pertama itu adalah Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin. Dia juga meriwayatkan bahwasanya waktu dalam permulaan belajar itu adalah hari Rabu. Yang kedua, tadi disebutkan juga wahakada kana yaf'alu Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu juga melakukan itu. Jadi ada dua imam yang menjadi landasan, dan beliau juga meriwayatkan hadis yang sama dengan Syekhul Islam Burhanuddin tadi. Hadisnya juga sama, bahwasanya hari Rabu itu nggak ada sesuatu yang lain kecuali itu sempurna. Jadi meriwayatkannya sama, bahwa permulaan hari Rabu itu sangat diutamakan. Gitu. Dan beliau Abu Hanifah tadi itu belajar hadis itu tadi dari guru beliau Syekhul Imam Qawamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid, seperti itu. Kemudian lanjut, wasami'tu mimman, dan beliau mendengar, ya, saya mendengar, mimman afiku bihi, yakni dari orang-orang yang beliau percaya. Maksudnya kepercayaannya mungkin dalam konteks ini adalah tangan kanannya, nah seperti itu. Anna Syekha Aba Yusuf, yakni Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, itu adalah gelarnya. Jadi Abu Yusuf Al-Hamdani kana yukifu, beliau juga menetapkan kullu amalin min amalin khair. Jadi setiap amal dari amal-amal yang baik ala yaumil arbi'a, yakni ada pada hari Rabu. Jadi udah berapa tadi? Ada 3. Yang pertama Syekh Ustadz Islam Burhanuddin, yang kedua Abu Hanifah, yang ketiga adalah Syekh Aba Yusuf. Beliau juga menekankan bahwa waktu belajar itu ada pada hari Rabu. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat, wahada li'anna yaumul arbi'a, dan demikianlah ini li'anna, karena yaumul arbi'a, pada hari Rabu, yaumun khuliqa, yakni hari diciptakannya, fihi nur, yakni diciptakan di dalamnya itu ada nur atau cahaya. Nah, seperti itu. Wahuwa yaumun nahsin, yakni di hari itu pula merupakan hari sial fi haqqil kuffar. Jadi adapun hari Rabu itu adalah hari sial bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang selain Islam itu hari Rabu adalah hari sial mereka. Lah, terkecuali bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang mukmin, hari Rabu itu adalah hari paling bagus dipakai untuk permulaan belajar. Nah, seperti itu. Mubarakan lil mukminin, loh. Ditegaskan lagi bahwasanya hari Rabu itu juga hari yang membawa keberkahan bagi seorang mukmin. Nah, apa faedah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, hari di mana kita memulai belajar atau permulaan belajar itu adalah pada hari Rabu, di mana tadi Ustadz Syekhul Islam Burhanuddin sudah meriwayatkan ada hadis mamin syai'in budi'a yaumil arbi'a illa waqad tamma. Jadi nggak ada sesuatu yang dimana itu dimulai pada hari Rabu kecuali dia akan menjadi sempurna. Kemudian didukung lagi perkataan kaul dari ulama juga, Abu Hanifah juga berkata demikian, meriwayatkan hadis yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah dari Aba Yusuf Al-Hamdani. Jadi kesimpulannya bahwasanya hari Rabu itu adalah Allah menciptakan suatu cahaya, dan di hari Rabu pula adalah hari di mana orang-orang kafir itu mendapatkan sial, dan di hari Rabu pula itu adalah hari keberkahan bagi orang mukmin. Kenapa hari Rabu itu diciptakan cahaya? Karena al-ilma nurun, yakni ilmu adalah cahaya. Makanya apa? Itu dihubungkan dengan belajar, waktu belajar. Jadi kenapa hari Rabu? Karena juga di hari itu Allah itu menciptakan cahaya, yang mana cahaya itu identik dengan suatu ilmu. Wa amma qadarus sabaqi fil ibtida'i, dan mengenai ukuran seberapa panjangnya waktu memulai tadi, karena Abu Hanifah
yakni adapun Abu Hanifah rahimahullah yang semoga Allah merahmatinya, yahki anis Syekhil Qadhi al-Imam Umar bin Abi Bakrin Az-Zarnaji. Jadi beliau itu membawa suatu keterangan. Jadi menurut keterangan dari Abu Hanifah tadi itu bahwasanya Syekh Qadhi Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnaji tadi rahimahullah, bahwasanya semoga Allah merahmatinya, annahu bahwasanya Syekh Qadhi Imam Umar ibni Abi Bakrin tadi itu berkata, qala masyayikhuna, bahwasanya guru-guru kita atau syekh-syekh kita terdahulu itu berkata, yang bagi seyogyanya an yakuna qadrus sabaqi lil mubtadi, yakni sebaik-baiknya waktu bagi orang-orang yang memulai belajar atau kadar bagi orang-orang yang baru memulai belajar, ma yumkin zabtuhu bil idati marratain wa yazidu kulla yaumin kalimatan, yakni beliau ini mengambil pelajaran baru itu kira-kiranya yang mampu dihafalkan dengan paham, dan kira-kiranya juga setelah diajarkan 2 kali berulang beliau itu bisa. Jadi kadarnya dikatakan seorang itu mampu itu bahwasanya setelah 2 kali beliau baca itu langsung hafal. Nah, itu adalah kadarnya seseorang itu. Nah, seperti itu. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan, dan beliau menambah setiap hariannya itu adalah kalimatan. Jadi 1 kalimat atau sedikit demi sedikit. Jadi setiap hari itu ditambah sedikit demi sedikit sehingga tadi itu menjadi banyak. Innahu intola sabak. Jadi beliau itu menambah sedikit demi sedikit sehingga menjadi banyak atau panjang. Wakasuro dan panjang. Ma yumkin dhabtuhu bil i'adati marratain. Jadi beliau ini mengulang sebanyak 2 kali. Yazidu birrifqi wat tadriji. Jadi beliau ini meskipun menambahnya sedikit demi sedikit sehingga menjadi banyak tadi dan panjang, itu beliau masih bisa menghafal dengan paham setelah diulang 2 kali. Jadi kadarnya seorang menuntut ilmu itu dikatakan mampu itu bahasanya ketika diulang 2 kali itu sudah paham. Nah, itu berarti kadarnya itu ya sepanjang ayat itu. Misalnya Al-Baqarah dibaca 2 kali baca itu ternyata dia hafalnya 2 ayat, ya berarti kadarnya 2 ayat gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi setiap harinya itu ditambah sedikit demi sedikit sehingga banyak. Nah, seperti itu. Wa imma idatolas sabaq, dan apabila pelajaran yang pertama tadi sudah dikaji fil ibtidai dalam permulaan tadi, wahtaja al muta'allim ila i'adati asyra marrat. Jadi sehingga para pelajar tadi mengulangnya sebanyak 10 kali. Fahuwa fi intihai aidan, dan karena itu menjadi sebuah kebiasaan juga. Yakunu kadzalika. Jadi budaya mengulang sebanyak 10 kali tadi itu adalah budaya yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya juga begitu. Jadi awalnya diulang 10 kali sampai akhirnya pun diulang 10 kali. Li'annahu ya'tadu dzalik wala yatsruku tilkal 'adatu illa bijahdin kafirin. Jadi itu adalah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan kecuali dengan susah payah. Jadi ketika kita sudah istiqomah melakukan mutola'ah ilmu, misalnya sehari diulang-ulang sebanyak 10 kali dan hendaknya itu ketika di permulaan sudah diulang 10 kali sampai akhirnya pun istiqomah 10 kali, nah itu adalah menjadi suatu kebiasaan
yang sulit dihilangkan gitu. Jadi itu sudah menjadi darah daging gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Wa yanbaghi an yu'alliqas sabaq, dan seyogyanya an yu'alliqas sabaq, yakni seorang murid itu membuat catatan sendiri dalam pelajaran-pelajaran yang sudah ia pahami. Ba'dhabti, jadi setelah menghafal, setelah yang sudah difahami dari hafalannya tadi, itu hendaknya ia itu membuat sebuah catatan. Wal i'adati katsiran, yakni dia itu membuat catatan-catatan yang banyak. Tadi diringkas jadi satu. Fa'innahu, bahwasanya itu nafi'un jiddan, yakni sangat bermanfaat gitu. Jadi ketika kita mempunyai catatan yang itu berisi tentang seberapa banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita pahami, dan itu kita lakukan sering, diulang-ulang kembali, nah dengan cara seperti itu nafi'un jiddan, bahwasanya itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Wala yaktubal muta'allim, yakni jangan sampai menulis seorang muta'allim tadi syai'an, dan sesuatu la yafhamuhu, yang dia tidak faham atasnya. Fa'innahu, dan adapun itu yurithu kalalah at-tab'i, yang mana jangan sampai kita itu menulis hal yang kita itu sendiri nggak tahu maksudnya itu apa gitu loh. Karena fa'innahu yurithu kalalah, karena hal itu akan menjadikan folder semata atau menumpuk di otak aja, jadi nggak berguna gitu loh. Wa yudhibu fitnah, dan itu juga mendatangkan fitnah. Wa yudhayyi'u awqatah, yakni itu adalah hal-hal yang sia-sia belaka. Jadi sangat rugi sekali bahwasanya kita itu menulis apa yang kita itu nggak paham, kita itu nggak tahu kita itu nulis apa itu. Jadi itu hanya sama saja kita itu menumpuk folder di otak kita, sampah gitu. Wa yanbaghi an yajtahida fil fahmi minal ustadi aw bit ta'ammuli wa tafakkuri wa kasrati tikrar. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, an yajtahida, bahwasanya kita itu harus bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan kita fil fahmi, dalam sebuah kepahaman, minal ustadi, dari guru kita, au bit ta'ammuli, atau boleh juga dari angan-angan sendiri. Kita kan pasti namanya manusia punya angan-angan yang lebih. Wa tafakkuri, dan dari fikir-fikiran yang sering kita ulangi sendiri. Wa kasratit tikrar, dan dari pelajaran-pelajaran yang baru kita pelajari. Fa'innahu, karena sesungguhnya itu, idza qallas sabaq, bahwasanya pelajaran yang sudah kita pelajari itu, meskipun itu sedikit, wa ta'ammulu yudriku wa yafhamu, jadi ketika kita melakukan hal yang seperti itu tapi sedikit dan itu sering atau istiqomah, itu akhirnya kita itu pasti akan paham sendiri, atau kita itu pasti akan mengerti sendiri, seperti itu. Qila hifdzul harfain, bahasanya dikatakan hifdzul harfain, seseorang itu tadi berkata hifdzul harfain, yakni hafal dua huruf, khairun, lebih baik, min sama'i wikraini, daripada mendengarkan saja dua batas pelajaran. Jadi kita itu menghafal dua huruf itu lebih baik daripada hanya mendengarkan saja. Wa fahmu harfain, dan paham dua huruf, khairun min hifdzil wikrain, jadi hafal dengan dua huruf tadi itu lebih baik daripada menghafal dua pelajaran. Wa idza taha, dan apabila seseorang tadi itu telah melakukan hal tersebut satu atau dua kali, fil fahmi,
di dalam suatu kepahaman, walam yajtahid, dan dia tidak bersungguh-sungguh marrotan mengulanginya, au marroten, atau memulainya 2 kali, ya tadu dalik, maka menjadi terbiasakan, fala yafhamul kalamul yasir, dan tidak bisa memahami kalimat yang panjang sekalipun. Jadi kalau kita itu tadi nggak pernah mohon maaf, apabila seseorang telah pernah 1 atau 2 kali mengabaikan dan tidak mau bersungguh-sungguh atau tidak mau berusaha, nah itu juga akan menjadi gagalnya dia itu memahami kalimat yang panjang sekalipun. Jadi kalau dia itu kebiasaan menyepelekan sesuatu, meskipun itu sekali 2 kali, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang mana itu akan mengakibatkan dia itu nggak bisa juga memahami kalimat-kalimat yang lebih panjang dari itu. Nah seperti itu. Fayam bagi, dan seyogyanya an yajtahida, bahwasanya dengan bersungguh-sungguh, wa yada'ullah, dan memanjatkan doa kepada Allah, wa yatadarra ilaih, dan kita meratap atau meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yujibu, akan mengistijabai man da'ahu, doa kita tadi, wala yuhayyibu man rajah, dan Allah itu pasti mengabulkan doa yang kita pohonkan dan tidak mengabaikan orang-orang yang sudah meminta kepadanya. Jadi Allah itu tidak akan menyalahi janji. Ansadana Syekhul Ajal, yakni ansadana, yakni ada sedikit nasyid atau syair dari Asy-Syekhul Ajal, dari Syekh Ajal Qiwamuddin Hamad ibnu Ibrahim ibnu Ismail As-Safari Al-Ansari Al-Imla'i lil Qadhi Al-Khalil ibnu Ahmad Asy-Syarkhashi. Jadi syair Imla Al-Qadhi Al-Khalil Asy-Syahrazi dibawakan kepada kami oleh guru kami, yakni Syekh Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar, sebagai berikut. Uhdumil ilma hikmatal mustafidi, wa adim darsahu bi fi'li hamidi, wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'kidi, thumma 'allibhu kay ta'udu ilayhi, wa ila darsihi 'ala ta'bidi, fa'ida'an minta minhu fawatahu fantadib ba'dahu li syai'id jadidi, ma'a tikrari ma taqaddama minhu waqtinal in li sya'ni hadal mazidi, dhakirin nasa bil ulumi li tahya, la takun min ulin nuha bi'ibadi biba'idi, in katamtal uluma unsita hatta la tara ghayra jahilin wa balidi, thumma uljimta yawmal qiyamati nar wa tallahabta bil adzabi syadidi. Nah, itu adalah syair dari Syekh Qiwamuddin tadi, yang mana syair tadi itu artinya seperti ini: abdillah ilmu bagaikan kalian itu seorang abdi atau seorang hamba. Jadi seperti itu, pelajarilah selalu dengan berbuat sopan dan terpuji. Yang telah engkau hafal, ulangi lagi berkali-kali, lalu tambatkan dengan temali atau tali yang kuat sekali. Jadi ikat dengan tali yang kuat sekali, lalu catatlah agar kau bisa mengulanginya lagi, dan selamanya engkau akan bisa mempelajari. Jika engkau telah percaya, tak akan lupa ilmu yang baru sesudah itu
akan masuk segera. Mengulang-ulang ilmu yang dulu jangan sampai terlalai, dan bersungguhlah agar yang ini akan ditambahi. Percakapilah mereka agar ilmumu hidup selalu. Maksudnya itu sampaikanlah kepada mereka bahwa ilmumu itu akan hidup selalu. Jangan menjauh dari siap berakal, engkau akan maju. Bila ilmu tadi engkau sembunyikan, maka dia akan membeku. Kau kan kenal jadi si bodoh yang tolol dan dungu. Api neraka akan membelenggumu di hari kiamat nanti. Siksa yang pedih pun menimpamu menjilat-jilat. Ya, itu adalah isi dari syair-syair tersebut. Masya Allah ya. Jadi kita itu kalau punya ilmu itu ya sedikit-sedikit kita amalkan. Jangan kita pendem sendiri. Kalau kita ilmu itu kita pendem sendiri, ya wes nanti ilmu itu akan menjadi membeku dan kita akan dikenal sebagai orang yang bodoh. Dan kita juga akan mendapatkan siksa karena kita mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Seperti itu. Wala budda li talibil ilmi, dan wala budda, tidak boleh tidak, atau seharusnya atau wajib li talibil ilmi, bagi seorang talibul ilmi, pencari ilmu, minal mudzakarah, hendaknya itu melakukan perbuatan minal mudzakarah, dari mudzakarah, melakukan mudzakarah. Mudzakarah itu adalah forum yang di situ isinya adalah kita itu saling mengingatkan, saling tadzakkar, gitu, saling mengingatkan. Wal munadharah, dan munadharah, yakni munadharah itu adalah forum yang dimana di situ itu saling adu pandangan. Wal mutarahah, yakni mutarahah atau diskusi. Kalau bahasanya kita sekarang adalah diskusi. Fayam bagi, dan seyogyanya atau sebaiknya, an yakuna bil insaf. Jadi hendaklah hal-hal tersebut atau tiga tadi itu, mudzakarah, munadharah, dan mutahharah itu dilakukan atas dasar keinsafan atau insaf, dilakukan atas dasar kepingin insaf, wa ta'anni, dan kalem, kalem ya, wa ta'ammuli, dan menghayati. Ya, wala budda, dan tidak boleh tidak atau sebaiknya litolibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal mudzakarah, itu melakukan mudzakarah atau forum yang di situ itu isinya saling mengingatkan. Wal mutarahah, wal munadharah, dan munadharah atau forum yang di situ saling adu pandangan. Wal mutarahah, dan forum diskusi. An yakuna bil insaf, yang perkara-perkara tadi itu bisa mendatangkan insaf atau menjadi lebih baik lagi. Wa ta'anni, yang mana hal itu juga mendatangkan ta'anni atau ketenangan. Wa ta'ammuli, atau sebuah penghayatan. Wa taharruz anis saghab, yang mana itu juga menyingkiri hal-hal yang bersifat negatif. Fa inna, dan sesungguhnya munadharah, wal mudzakarah, dan mudzakarah, musyawarah, dan musyawarah, wal musyawarah, dan musyawarah innama yahsulu, adapun tadi itu yahsulu menghasilkan bitta'ammuli wa ta'anni, menghasilkan sebuah ketenangan dan penghayatan. Wal insafi, dan mendatangkan keinsafan atau biar sadar. Wala yahsulu, dan tidak menghasilkan dalik atas perkara-perkara tadi, bil ghadabi, atau kemarahan, wasyaghabi, dan hal-hal yang tidak baik. Jadi tadi itu akan mendatangkan sebuah penghayatan, ketenangan, keinsafan,
dan itu juga tidak akan mendatangkan sebuah kemurkaan, maksudnya seperti itu. Fa in kanat, dan apabila kanat ada niat minal mubahasah, dari pembahasan tadi, ilzamal khosmi, yang dimaksudkan hanya untuk mengorbankan perang lidah, wakohruhu, dan mengkoar-koarkan tadi, membuat sebuah pertikaian, la yahillu, tidak dihalalkan atau tidak dibenarkan dalika atas tadi. Jadi kalau perkara munadharah yang tadi itu, yang forum-forum tadi itu, kalau misalnya hanya mendatangkan sebuah pertikaian lidah atau perang lidah, itu tidak dibenarkan. Jadi tidak diperbolehkan juga menurut agama. Wa innama, dan sesungguhnya, yahillu, dihalalkan atau diperbolehkan dari ke atas perkara-perkara tadi, lil izharil haq, yakni ketika perkara-perkara tadi itu menghasilkan sebuah perkara yang jelas atau yang benar. Kalau bahasannya yang benar ya pasti boleh. Kalau misalnya itu hanya mendatangkan sebuah pertikaian lidah atau perang adu silat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Wat tamwih, dan bicara berbelit-belit, wal hilatu, dan tadi itu membuat alasan yang tidak diperkenankan tadi, la tajuz, yakni tidak diperbolehkan fiha, atas perkara-perkara tadi, illa, kecuali idza kanal khazmu, nih kecuali kalau misalnya itu musuh bicaranya tadi itu hanya mencari kemenangan, nah itu kita masih, misalnya kayak musuhnya tadi itu hanya berbicaranya itu untuk mencari kemenangan dan masih dalam mencari kebenaran, lah itu baru yang diperbolehkan. Nah seperti itu. Illa idza kanal khazmu, jadi ketika ada musuh tadi muta'annitan la qaliban lil haqq. Nah kalau misalnya ada pembahasan tentang kebenaran, tapi kalau lawannya itu menyulut, membuat kita itu tersulut, dan lawan tadi itu hanya tidak sekedar mencari kemenangan dan masih dalam mencari kebenaran, itu yang tidak apa-apa. Wa kana Muhammad bin Yahya, dan adapun Muhammad ibnu Yahya, idza tawajjah, jadi itu menghadapkan wajahnya atau menunjukkan, alaihi, atas hal tersebut, alaihi, atasnya, iskal, yakni memecahkan, iskal, belum menemukan sebuah pemecahan masalahnya, walam yahduru, dan beliau tidak hadir jawab. Jadi dia itu tidak asal jawab. Kalau misalnya nggak tahu itu, dia juga nggak asal jawab gitu loh. Fa'idatul mutahharah wal munadharah, yakni di antara faedah mutahharah dan mudzakarah tadi, mutahharah dan munadharah tadi itu aqwam min fa'idati. Jadi itu faedahnya itu jelas lebih besar daripada mujarradi tikrar, daripada sekedar mengulang-ulang pelajaran. Lianna, karena fihi, di dalamnya, tikraron wa ziyadatan, karena di dalam mutahharah dan munadharah tadi itu ada di samping ada mengulang-ulang dan wa ziyadatan, dan menambah ilmu baru. Jadi include di dalam mutahharah dan mutahharah dan munadharah tadi itu udah include, ada pelajaran yang diulang-ulang atau murajaah, dan ada juga ziyadatan ilmu baru gitu. Wakilah, dan dikatakan mutaharahatus sa'ah khairun min tikrari syahrin. Jadi dikatakan 1 jam mutahharah yang dilakukan itu lebih baik, lebih bagus daripada mengulang pelajaran selama 1 bulan. Lakin idza kana munsifin salimin tabai, jadi sudah tentu harus dilakukan dengan orang yang insaf dan bertabiat jujur gitu.
Wa iyyaka wal mudzakarah, dan ingatlah atau dan berhati-hatilah apabila mudzakarah ma'a muta'annitin ghair mustaqim tabai. Jadi ketika kita bermudzakarah itu jangan dengan orang yang sekedar mencari untuk menang dalam pembicaraan semata. Jadi ada kalanya itu di mudzakarah itu ada orang yang hanya sekedar mencari menang seperti itu. Fa'inna, karena tabi'ata musyrikotun wal akhlaqa muta'addiyatun wal mujawarata mu'affiratun, dan karena pembicaraan yang tidak jujur tadi itu akan merampas dan membawa pengaruh kepada perkumpulan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi benar-benar ketika muthaharah dan mudzakarah itu selain faedahnya banyak, tapi juga ada pengaruhnya ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang bertabiat tidak jujur. Nah, seperti itu. Dan adapun syair, wa fi syi'ril ladzi dzakarahul Khalil Ibnu Ahmad fawaidu katsirah, dan adapun syair atau syair-syair yang dibawakan oleh Khalil bin Ahmad itu telah banyak membawa petunjuk, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya al ilmu min syartihi liman khadamahu an yaj'alan nas kulluhum khadamahu. Jadi bahwasanya syarat bagi seorang persyaratan ilmu bagi seorang pengabdinya atau pembantunya, khadamahu, itu adalah an yaj'alan nas, jadi menjadikan seluruh manusia, kulluhum, seluruhnya, khadamahu, agar menjadi pelayan kepadanya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, wa yanbaghi li talibil ilmi, jadi seyogyanya seorang thalibul ilmi an yakuna, hendaklah ia muta'ammilan fi jami'il awqat, yakni membiasakan diri di sepanjang waktu, fi daqaiq, jadi membiasakan diri di sepanjang waktu tadi, di detik-detik tadi, al-ulum wa ya'tada dzalik, jadi agar menjadikannya itu untuk berangan-angan dan bertafakkur. Fa'innama, karena sesungguhnya yudrikut daqaiq, bahwasanya berangan-angan tadi di sepanjang waktu, bitta'ammuli, dengan ta'ammul, walihadal qalil, dan adapun orang-orang juga berkata ta'ammul tudrik, yakni berangan-anganlah pasti akan engkau temukan. Jadi kita itu nggak sekedar berhayal tanpa tujuan, tapi berangan-angan untuk suatu ilmu, menggali ilmu. Nah, itu akan kita temukan. Kemudian wala budda minat ta'ammul qabla al-kalami, dan wajib minat ta'ammul, dengan berbicara tadi, qabla al-kalami, sebelum berbicara, hatta yakuna sawaban, sehingga kita itu harus berangan-angan terlebih dahulu. Fa innal kalama kasahmi fala budda min taqwimihi bit ta'ammul qabla al-kalami hatta yakuna musiban, bahwasanya ucapan adalah laksana anak panah, sawaban, seperti anak panah, di mana tepat pada sasaran bila dibidikkan terlebih dahulu dengan berangan-angan. Jadi seorang pemanah itu akan tepat sasaran ketika sebelumnya itu diangan-angan terlebih dahulu. Jadi nggak asal kelakon gitu. Jadi direnungkan terlebih dahulu, seperti orang yang membidik anak panah tadi. Wa qala fi usulil fiqh, dan dikatakan di dalam usul fikih, hadal aslu kabirun, bahwasanya berangan-angan itu,
hadal aslu kabirun wa huwa an yakuna kalamul faqihil munadiril bil ta'ammul. Dalam usul fikih ada dikatakan bahwa berangan-angan adalah dasar yang amat sangat penting. Qila ra'sul aqli an yakunal kalamu bitasabbuti wa ta'ammuli. Jadi tadi itu dalam usul fikih itu dikatakan bahwa berangan-angan adalah dasar yang amat penting. Nah, maksudnya itu ucapan ahli fikih yang sangat teliti, yang terlebih dahulu itu harus diangan-angan atau direnungkan. Dan juga dikatakan tadi bahwasanya modal akal ialah ucapan yang tidak sembarangan serta diangan-angan terlebih dahulu. Jadi gak asal jeplak. Qala qail, kemudian yang lain juga berkata, usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'an la tawfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam al makana jami'an. Jadi pesan untukmu adalah tata bicara ada 5 perkara, yakni jika kau taat pada suatu perkara yang sukarela, nah itu jangan sampai engkau terlupa. Jadi apa sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, dan di mana tempatnya. Nah itu semua. Jadi 5, ada pesan 5 yang harus kita ingat ketika kita itu diberikan suatu pesan oleh seseorang, itu adalah 5. Yakni apa sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, di mana tempatnya, dan itu. Jadi 5. Kemudian lanjut, wa yakunu muta'ammilan mustafidan fi jami'il awqat. Jadi seluruh waktunya dalam situasi bagaimanapun, wa ahwali man jami'il ushos, yakni hendaklah pelajar itu mengambil pelajaran dari siapapun. Jadi enggak hanya berpacu kepada satu orang ustadz saja, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari orang lain juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hikmatu dhallatul mu'minin. Jadi hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Ainama wajadaha ahadaha, di mana asal ia ditemui supaya dia diambil juga. Wakila kun ma sofa wadak ma kadar. Jadi ambillah yang jernih dan tinggallah yang keruh. Wasami itu Syekhul Imam Ajal Al-Ustad Fakhruddin Al-Kashani yaqul, bahwasanya Ustadz Fakhruddin Al-Kasani itu berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan inda Muhammadin faqala laha, bahwasanya adalah jariyah Abu Yusuf yang telah menjadi amanat buat Muhammad. Lalu kepada Muhammad itu ada seorang yang bertanya, ya pertanyaannya, adakah sekarang yang masih hafal sedikit tentang fikih dari Abu Yusuf yang telah memberikannya pelajaran tadi? Kemudian beliau menjawab, qalat la, yakni tidak. Illa annahu kana yukarriru. Kemudian beliau berbicara bahwasanya saya itu mengetahui karena sering diulang-ulang ilmunya gitu. Jadi enggak pas hafal itu, tapi saya itu hafalnya itu karena sering diulang-ulang gitu. Wa yaqulu Syahmud Dauri syaqitun fahafidhu dzalik minha wa kanat muskilatan ala Muhammadin fartafa'a iskaluhu biha dihil kalimah. Bahwasanya dengan perkataan tadi itu daur yang gugur itu tidak menjadikan bagian. Maksudnya itu kalau misalnya suatu ilmu yang sudah hilang,
Nah itu tidak menjadi suatu kewajiban baginya, tidak dapat bagian gitu loh maksudnya. Fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Bahwasanya ketahuilah bahwa belajar itu bisa dilaksanakan dari siapa saja. Jadi tidak berpacu kepada satu guru, tapi kita juga bisa belajar dari guru-guru yang lain seperti itu. Kemudian qala Abu Yusuf hina qila lahu, berkata Abu Yusuf yang kemudian beliau bertanya atasnya, dimanakah tuan itu memperoleh bima adraktal ilm, dimanakah tuan itu memperoleh suatu ilmu? Qala, beliau menjawab, mastankaftu minal istifadati wa ma bahiltu minal ifadati. Saya tidak merasa malu belajar dan tidak kikir mengajar. Jadi beliau itu tidak malu ketika diajar oleh siapapun, dan beliau juga tidak merasa sombong ketika mengajar. Wakila Ibni Abbas rahimahullah, bahwasanya beliau itu berkata kepada Ibnu Abbas rahimahullah, yang semoga Allah merahmatinya, bima adraktal ilm, dengan apakah tuan itu mendapatkan suatu ilmu? Qala Ibnu Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas tadi berkata, bilisani, dengan lisan, su'ulin wa qalbin aqulin, jadi dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang selalu berpikir. Kemudian wa innama sumiya talibul ilmi, bahwasanya ada pelajar yang digelari dengan mataqulu, bagaimana keteranganmu? Sebab pada masa dahulu mereka itu amat terbiasa untuk mengucapkan likasrati ma yaqulun fi zamanil awal. Jadi di zaman dahulu itu mereka itu selalu terbiasa untuk menanyakan suatu perkara. Ma taqulu fi hadhil mas'alah, jadi bagaimana keterangan kalian, keterangan beliau dalam memecahkan masalah ini. Nah seperti itu contoh salah satu pertanyaannya. Jadi beliau itu selalu bertanya-tanya, selalu bertafakur gitu ya, bertanya-tanya dengan pikirannya. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah bi kasratil mutaraha wal mudzakarah fi dukanihi hina kana bazzaza. Jadi hanya dengan banyak mutaraha dan mudzakarah itu Abu Hanifah, seorang pedagang kain itu, menjadi seorang alim yang ahli fikih. Fa bihadza yu'lama anna tahsilul ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Karena itu Abu Hanifah yang hanya seorang pedagang kaya itu menjadi seorang alim faqih gitu. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum, bahwasanya Abu Hafsin Al-Kabir itu sendiri bekerja sambil mengulang-ulang pekerjaannya. Jadi ketika beliau bekerja, beliau juga sambil mengulang-ulang mutalaah ilmu. Fa'in kana la budda, dan adapun wajib li thalibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, minal kasbi li nafaqati iyalihi wa ghairihi falyahtasib wal yukarrir wala yaksal. Dan karena itu apabila seorang pelajar harus juga mencarikan nafkah keluarga dan segenap tanggungannya, bisa juga dikira-kira di tengah keasikan bekerja itu tadi juga disambil dengan mutalaah ilmu, dengan memurajaah apa yang sudah ia pelajari sendiri dengan pelajarannya dengan semangat dan segiat mungkin. Jadi kita harus mencontoh kepada ulama-ulama terdahulu bahwasanya ketika kita sibuk dengan bekerja, sibuk dengan apapun, kita juga harus meluangkan waktu untuk bermutalaah ilmu. Maksudnya seperti itu. Kemudian lanjut, walaysa li sahil badani zal aqli udrun fi tarki ta'allum wa tafaqquhu fa innahu la yakun afqaru min Abi Yusuf walam yamnahu dzalika minat tafaqquh. Jadi orang-orang yang kebetulan sehat badannya, pikirannya, itu nggak ada alasan baginya untuk tidak belajar tafaqquh. Sebab nggak ada lagi yang lebih melarat daripada Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf itu adalah contoh yang paling melarat ketika itu, tapi beliau itu tidak pernah melupakan pelajarannya. Nah, seperti itu. Faman kana lahu malun
katsirun fa ni'mal mal as-salihul lirrajuli shalih. Jadi apabila seseorang itu kebetulan dia itu ditakdirkan kaya raya, alangkah bagusnya bila hartanya yang halal itu juga dimiliki oleh orang-orang soleh. Jadi dibagi-bagi, diinfakkan. Waqila li'alim. Jadi ada juga yang ditanyakan kepada seorang alim. Bima adraktal ilm, gimana Anda memperoleh sesuatu ilmu? Qala bi'abin ghani, yakni dengan saya itu mempunyai ayah yang kaya. Li'annahu kana yastani'u bihi ahlul ilmi wal fadli. Dengan kekayaan itu beliau itu berbakti kepada ahli ilmu dan ahli yang memiliki keutamaan. Fa'innahu sababu ziyadatil ilmi, yang itu menjadi sebab bertambahnya suatu ilmu. Li'annahu syukrun, dan beliau juga selalu bersyukur ala nikmatil aqli, atas nikmat akal, wal ilmi, atas nikmat ilmu. Wa innahu sababu ziyadah, dan itu adalah sebab ditambahkannya suatu ilmu tadi. Kila dikatakan qala Abu Hanifah rahimahullah, yakni Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya, innama adraktal ilmi, bagaimana bahasanya sesungguhnya ketahuilah bahwa ditambahnya ilmu tadi bilhamdillahi ta'ala wa syukri, bahwasanya itu hanya bisa didapatkan karena kita itu bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama fuhimtu wa wukiftu ala fikhi wal hikmatin, bahwasanya tiap-tiap yang berhasil kufahami dengan fikih dan hikmah itu selalu saja kusyukuri dengan alhamdulillah gitu. Fakultu, dan aku pun mengucapkan alhamdulillahi fasdada ilmi, yakni ya Allah alhamdulillah karenamu fasdada ilmi, engkau menambah ilmuku, ilmu baru untukku, maksudnya itu. Wahakada, dan demikianlah yang bagi talibil ilmi, jadi seyogianya bagi seorang pelajar atau talibul ilmi ayyastaghilla bisyukri bil lisani wal janani wal arkani wal mali. Jadi pelajar itu harus menyatakan syukurnya atau menunjukkan syukurnya itu bil lisani, dengan lisannya, wal janani, dengan hatinya, wal arkani, dengan badannya atau jasadnya, wal mali, dan juga hartanya, wa yarahma wal ilma, dan mengetahui tentang kefahaman ilmu, wa taufiqa, dan taufik minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa yatlubal hidayah, dan memohon hidayah atau mencari hidayah minallahi, dari Allah ta'ala, biddu'ai, dengan doa, lahu wa tadarru, dan kepada Allah juga kita itu harus tadarru. Jadi kita itu memohon hidayahnya kepada Allah itu dengan berdoa dan penuh harap, tadarru dengan penuh harap, ilaihi, kepadanya, kepada Allah maksudnya. Fa innallaha, dan maka sesungguhnya Allah Ta'ala hadin manistahdah, jadi Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu nggak boleh putus dari rahmat Allah gitu. Kemudian fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlul haq, yaitu ahli sunnah wal jamaah, itu adalah talubul haq, yakni para pencari kebenaran minallahil haq, jadi dari Allah, al-haqqil hadi mubidil asim, jadi mencari kebenaran dari Allah yang maha benar, petunjuk dan penerang yang memelihara, maka Allah pun itu akan
anugerahi hidayah dan membimbing dari jalan yang sesat. Fahadahumullahu wa asamahum 'anid dhalalah. Jadi Allah itu akan membimbing orang-orang itu melangkah dari jalan yang sesat. Wa ahlul dhalalah, dan lain halnya dengan ahli dhalalah atau kesesatan, a'jabu bi ra'yihim. Jadi mereka itu membanggakan pendapat dan akalnya sendiri. Wa aqlihim. Jadi mereka itu membanggakan akal-akalnya mereka, seperti orang-orang Yahudi. Nah itu kan sangat dianugerahi Allah oleh kepintaran, seperti itu. Wa talabul haq, dan para pencari kebenaran, minal makhlukil ajiz wa huwa aqlun, dan di mana mereka mencari kebenaran berdasarkan akal semata. Jadi mereka itu hanya berlandaskan akal, jadi tidak menggali lagi dalilnya itu seperti apa, atau mencari dasarnya itu seperti apa, nasnya di hadis, di Quran, di ijma, di kiasnya itu seperti apa, itu tidak. Jadi mereka itu menggunakan akal pikirannya saja. Li'annal aqlu la yudriku jami'al asya' kal basari la yubsiru jami'al asya'i fahujibu wa ajazu wa aballu. Jadi seperti itu. Mereka yang mencari kebenaran berdasarkan akal semata, yaitu suatu makhluk yang sangat lemah. Jadi mereka itu sangat lemah karena apa? Tidak berlandaskan oleh dasarnya, nasnya itu tidak berdasar seperti itu. Dan mereka pun lemah dan terhalangi oleh kebenaran. Jadi mereka itu sesat juga menyesatkan. Qala Rasulullah SAW, yakni Rasulullah SAW bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang tahu kelemahan akan dirinya, maka akan tahulah kebesaran dan kekuasaan Allah. Faida arafa ajza nafsihi arafa qudratullahi ta'ala. Dan karena orang itu jangan berpegang dengan diri dan akal sendiri, tapi haruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tadimu 'ala nafsi wa aqlihi bal yatawakkalu 'ala Allah. Jadi kita itu harus bertawakal kepada Allah, dan kepada Allah pula kita mencari kebenaran. Jadi kita itu harus bertawakal kepada Allah, seperti itu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan membimbing jalan yang lurus. Wa yatlubul haqqi minhu, dan siapa yang mencari kebenaran atasnya, wa man yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal atas Allah, fa huwa hasbuh, maka mereka akan menemukan jalannya, atau Allah akan membimbing jalannya. Wa yahdihi, dan menunjukkannya ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Kemudian lanjut, wa man kana lahu malan fala yabkhal. Jadi dan orang-orang yang malun atau banyak hartanya, fala yabkhal, maka janganlah dia itu kikir, nggak boleh bahlul. Wa yambaghi, dan seyogyanya ayyata'awwada billahi minal buhli, dan hendaklah kita itu memohon dijauhkan oleh Allah itu dari buhli, dari sifat sombong tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuda'in adwa'u minal buhli. Apakah engkau mengetahui manakah penyakit yang lebih keras daripada kikir? Dari Rasulullah itu tadi bersabda seperti itu. Wa kana Abu Syekhul Imam Ajal Syamsul A'immati Khalwa. Jadi Syekh Ajal Syamsul A'immati Khalwa tadi itu menerangkan bahwasanya beliau itu adalah orang yang sangat fakir, dan beliau itu menjual kue khalwa. Khalwa itu adalah manisan. Wa kana yu'ti, dan dia itu meminta fuqaha, meminta suatu beberapa biji kepada seorang fuqaha, minal khawai, daripada manisan tadi. Jadi beliau itu minta manisan kepada seorang fuqaha. Yaqulu, dan beliau berkata, ud'u li ibni.
Jadi kumohon Tuan mendoakan putraku fabi barakati judihi wa tiqadihi wa safaqatihi wa tadarruihi ila Allah ta'ala nala banuhu manala. Jadi demikianlah sehingga engkau itu didoakan oleh tadi Syekh A'immatil Ajal tadi itu supaya beliau itu mendapatkan berkah dari kedermawanan beliau, iktikad baik beliau dan sukarela untuk menolong Syekh tadi itu. Ya, seperti itu. Wa yastariba bil mali kutubi wa yastakutiba fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi. Jadi dengan harta yang dimiliki itu hendaklah kita itu suka memberi dan suka membeli kitab, suka membeli kitab dan mengkajinya sesuai kebutuhan kita. Jadi demikian itu akan lebih memudahkan belajar dan bertafakuh fikih. Wa qad kana li Muhammad bin al-Hasan malun katsirun hatta kana lahu 300 minal wuqala'i ala malihi fa'anfaqaha kulluhu fi ilmi wa lam yaqqa lahu sawabun nafisun farahu Abu Yusuf fi sawabin khaliqin fa arsala ilaihi siyaban nafisatan falam yaqbalha. Jadi Muhammad ibnu Hasan tadi itu adalah seorang yang sangat kaya raya. Jadi sehingga itu untuk mengurus hartanya itu diperlukan 300 orang untuk mengurusnya. Lalu semua hartanya itu didermakan untuk orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga beliau itu tidak memiliki sepotong pakaian pun yang bagus. Kemudian suatu ketika Abu Yusuf juga melihat beliau mengenakan pakaian tertambal, dan maka ia juga mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus. Jadi saking waroknya itu, dia itu karena kaya, tapi beliau itu mensumbangsir hartanya untuk keperluan orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga beliau juga tidak mempunyai pakaian yang lain. Kemudian faqala ajil lakum ajilna wa la'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabulul haditin sanatin lima ra'a anna fi dzalika mudillatan li nafsihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil mu'minin ay yudillu nafsahu. Jadi beliau berkata, kalian telah diberi harta dunia sedangkan aku diberikan harta di akhirat nanti. Jadi menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan diri sendiri, sekalipun beliau tahu bahwa menerima hadiah itu adalah suatu kesunahan. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak layak orang mukmin menghinakan dirinya sendiri dengan perbuatan seperti itu. Kemudian diceritakan Wahukiyah dan diceritakan dalam suatu hikayat Anna Fakhrul Islamu Ar-Rasabandi. Jadi bahwasanya Imam Ar-Rasabandi itu pernah jamaah usura bitih al-mulqata fi makani khalid fa'akalaha fara'athu jariyatun fa'ahbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihada wa hakada li talibil ilmi an yakuna da'imatan aliyatin layat ma'a fi amwalin nas. Jadi dijelaskan bahwa Imam Ar-Rasabandi tadi itu pernah mengumpulkan kulit semangka di tempat yang sepi lalu beliau memakannya, sehingga hal itu dilihat oleh seorang budak perempuan. Lalu budak tersebut melaporkan peristiwa itu kepada tuannya, dan tuannya segera membuatkan hidangan untuk Imam Ar-Rasabandi. Kemudian beliau diundang dalam jamuan makan. Tetapi Imam Ar-Rasabandi itu ketika diundangnya itu beliau menolak. Dan memang seharusnya seperti itu seorang pelajar itu bercita-cita dan bersikap. Jadi tidak boleh rakus kepada harta orang lain, dia tidak boleh tamak. Seperti itu.
Faqala alaihi salatu wassalam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa tama'a fa innahu faqrun hadirun. Jadi tinggallah sifatlah tamak, karena tamak itu adalah sifat yang membuat orang itu fakir. Walam yabkhal bima indahu minal mali bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Jadi santri itu juga tidak boleh kikir dengan harta yang tidak dia miliki, tapi harus menafkahkannya atau mensedekahkannya untuk kepentingan dirinya juga kepada orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa hakada yanbaghi li talibil ilmi an yakuna dha himmati 'aliyah la yatma'a fi amwalin nas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa tama' fa innahu faqrun hadirun wa la yabkhala bima 'indahu minal mali bal yunfiqa 'ala nafsihi wa 'ala ghairihi. Jadi demikianlah itu, sehingga para pelajar itu jangan sampai mempunyai sifat tomak yang mengharapkan harta orang lain. Jadi sesungguhnya seorang pelajar itu hendaklah memiliki himmah atau budi yang luhur. Sehingga Nabi SAW bersabda, hindarilah sifat tamak, karena dengan tamak berarti kemiskinan telah menjadi. Dan kita juga jangan sampai kikir. Jadi kita itu harus membelanjakan harta kita untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan orang lain, tetapi secukupnya. Kalau Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, an-nasu kulluhum fil faqri maha faqah faqri wa kanu fi zamanil awal yata'allamuna hirfata thumma yata'allamuna ilmi hatta la yatma'u fi amwalin nas wa fi hikmati man istaghna bimalin nasi iftafaro. Jadi Nabi SAW tadi bersabda, karena beliau itu khawatir, karena seorang yang khawatir akan melarat atau susah, hidupnya fakir, itu semua manusia telah menjadi melarat. Jadi ketika dia itu khawatir, maka di hari itu dia juga menjadi melarat. Kemudian pelajar-pelajar di masa dahulu itu sebelum mempelajari ilmu agama, mereka itu lebih dulu belajar tentang pekerjaan, agar beliau itu tidak tamak mengharap harta orang lain. Dan dalam hikmah disebutkan, jadi barang siapa yang mencukupi diri dengan harta orang lain, berarti dia telah melarat atau fakir. Wal ilmu idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqqi, wa lihada kana yata'awwadu sahib as-sa'ri alaihi salam wa yaqulu a'udzu billahi min tama'i yudni ila taba'i. Jadi jika orang alim bersifat tamak, maka orang itu hilanglah nilai ilmunya dan ucapannya yang sudah disampaikan kepada orang-orang, karena hal itu tidak bisa dibenarkan. Dan karena itu Rasulullah SAW membawa syariat agar kita senantiasa berlindung dengan membaca a'udzubillahi min tama'in yudni ila tabain. Jadi aku berlindung dari Allah dari sifat tamak yang membawa kepada tabiat untuk berbuat kejahatan. Kemudian wa yanbaghi an la yajuzu illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu wa yadharu dzalik bi mujawazatin hadis sa'ri wa adamiha. Jadi tumpuan harapan seorang pelajar hanyalah kepada Allah. Kalaupun ia takut, hanyalah kepada Allah. Jika sifat tersebut bisa diukur dengan melampaui batas-batas agama atau tidak. Faman asallahu ta'ala khaufan min mahluki faqad khaufa ghairallahi ta'ala. Jadi barang siapa takut kepada sesama makhluk lalu ia mendurhakai Allah, maka berarti telah takut kepada selain Allah atau berbuat syirik, menyekutuinya. Fa idza lam ya'sillahi ta'ala li khaufin makhluk wa raqaba hudud asy-syar'i falam yakhaf ghairallahi ta'ala bal khafa Allah ta'ala. Tapi sebaliknya, bila kita telah takut kepada makhluk namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada batas-batas syariat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah.
Wa kadza fi janibir raja, dan itu bisa dinilai takut kepada Allah tadi itu begitu pula dalam masalah roja atau berharap kepada seseorang. Kemudian wa yang bagi li talibil ilmi an ya'udda wa yuqaddira li nafsihi takdiran fi tikrari fa innahu la yastaqirra qalbahu hatta yablugha dzalik mablugh. Jadi hendaklah kita itu lebih efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran, terutama adalah pelajaran dari hari kemarin yang diulang sebanyak 5 kali, kemudian hari lusa sebanyak 4 kali, dan hari kemarin lusa sebanyak 3 kali. Hari sebelum itu sebanyak 2 kali, dan hari sebelumnya lagi sebanyak 1 kali. Jadi itu adalah metode untuk menghafal atau memutolaah ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian wayam bagi li talibil ilmi an yakrir sabaqu amsi 5 marrat fa sabaqal yawmil ladzi qabla al amsi 40 marrat wa sabaqin lil ladzi qalbahu salasa walladzi qalbahu itsnain walladzi qalbahu wahda fahada ad'i ila al-hafdh. Jadi cara yang efektif itu adalah yang sudah saya sebutkan tadi itu. Kemudian wayam bagi an la ya'tadul mahafaqah fi tikrar li anna darsi yang bagi an yakuna bi quwwatin wa nashatin wala yajhara jahran wala yajidu nafsahu kailan yang qati'a anit tikrar fa khairul umuri awsatuha. Hendaklah dalam mengulangi pelajaran itu jangan pelan-pelan. Belajar itu lebih bagus dengan suara yang lantang atau suara yang keras, dengan penuh semangat. Tapi kita juga tidak boleh terlalu keras, dan jangan juga menyusahkan diri dengan suara kita tadi, sehingga orang lain juga tidak bisa belajar. Wa hukiya anna Aba Yusuf rahimahullahu kana yudzakiru fiqh ma'a fuqaha bi quwwatin wa nasyatin wa kana sihruhu yata'ajjabu fi amrihi wa yaqulu ana a'lamu annahu ja'i'un mundu 5 ayyam wa ma'a annahu dzalik yunahiru ma'a quwwatin wa nasyatin. Jadi selain itu Abu Yusuf itu, jadi ada suatu hikayat yang menerangkan bahwa saat itu Abu Yusuf sedang mengikuti mudzakarah fikih dengan suara yang kuat dan penuh semangat. Kemudian beliau merasa heran, dan ada saudaranya atau iparnya itu berkata bahwa saya tahu Abu Yusuf telah 5 hari kelaparan, tetapi beliau tetap bermunadharah dengan suara keras dan penuh semangat. Jadi tidak ada halangan dan rintangan untuk itu. Kemudian lanjut wayam bagi an la yakuna li talibil ilmi fatsratun wa tahayyur fa innahu afatun. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala yaqul inna ma ghalabtu ala syuraka'i bi anni lam yaqa lil fatratu wal ittirabu fi tahsil. Jadi sesungguhnya sebaiknya pelajar itu tidak gampang panik dan tidak gampang bingung, sebab itu adalah afat. Jadi guru kita Syekhul Islam Burhanuddin berkata bahwa sesungguhnya saya dapat melebihi teman-teman saya karena selama belajar tidak pernah merasa panik dan kendor. Jadi dia itu sangat berpegang teguh. Wa kana yuhka an Syekhul Islam al-Asbijabi annahu waqa'a fi tahsili wa ta'allumihi fatsratus nata asyratan sanatan bin kilabi mulki fa kharaja ma'a sarikihi fil munadharah wa kana fi yajlisani fi munadharah kullu yawmin wala yasrukal julus lil munadharah isnata asyratan sanatan. Jadi ada suatu hikayat menceritakan bahwa Syekh Al-Asbijabi tadi di masa bacanya mengalami masa jumud selama 12 tahun karena pergantian raja. Jadi ada masa tenggang. Beliau itu tidak baca selama 12 tahun. Kemudian beliau pergi ke luar negeri bersama seorang sahabatnya itu untuk
mengadakan munadharah setiap hari di sana. Jadi demikianlah munadharah itu dilakukan selama 12 tahun ketika ada masa pergantian raja di masanya. Fasara sarikuhu Syekhul Islam lis-Syafi'i wa huwa kana Syafi'iyyah, dan akhirnya sahabat tadi menjadi Syekhul Islam beraliran mazhab Syafi'i dan ikut aliran Syafi'iyah. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadhi al-Imam Fakhrul Islami Qadhi Khanu yaqulu, jadi adapun guru kami Syekh Qadhi Imam Fakhrul Islam itu berkata bahwasanya yang bagi ilmu tafaqqihi an yahfadha nushatan wahidatan min nusihil fiqhi daiman fayata yassaru lahu ba'da dzalik hifdzu ma sami'a minal fiqhi. Jadi bagi seorang pelajar ilmu fikih itu harus selalu hafal di luar kepala dengan sebuah kitab fikih tadi yang sudah dia pelajari. Jadi demikian itu akan lebih memudahkan kita dalam menghafalkan ilmu fikih yang baru kita dengarkan juga. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bahwasanya dari perkataan-perkataan ulama terdahulu tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada beberapa metode dan ukuran kita untuk untuk bekal kita dalam mencari ilmu bagi thalibul ilmi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Pasal ke-7 fi tawakkali, di dalam pasal bertawakal. Jadi summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi. Jadi seorang pelajar itu seharusnya tidak atau wajib li talibil ilmi, bagi seorang pelajar minat tawakkuli fi talabil ilmi. Jadi harus tawakal di dalam proses mencari ilmu. Wala yahtamma li amri rizqi wala yushila qalbahu bidzalik. Jadi pelajar itu harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Jadi nggak boleh goncang karena masalah-masalah yang menjadi penyakit hati, atau nggak boleh goncang. Jadi nggak boleh goncang masalah rezeki, dan hatinya pun juga harus enjoy, gak boleh terbawa perasaan atau baperan, itu nggak boleh. Rawa, diriwayatkan Abu Hanifah rahimahullahu an Abdullah bin Harith Az-Zubaydi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Jadi sahabat Rasulullah tadi itu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqqaha fid-din, barang siapa yang bertafaqquh fid-din, di dalam agama Allah, kafahullahu hammahu warzaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rizki dari jalan yang tidak dikira-kira sebelumnya. Fa inna man saghala qalbuhu birrizqi minal kuti wal kiswah qallama yatafarrahu litahsili makarimal akhlaq wa ma'anil umur. Jadi karena orang yang hatinya telah terpengaruh urusan rizki, baik makanan ataupun minuman, itu maka jarang sekali yang dapat menghapus pengaruh tersebut untuk mencapai akhlak yang karimah dan perkara-perkara yang mulia. Dalam syair disebutkan, da'il makarima la tarhal libu yatiha waq'ud fa'innaka anta ta'imul kasi. Jadi tinggallah sebuah kemuliaan, jangan engkau mencari-carinya. Jadi duduklah dengan tenang, kau akan disuapi dan dipakaiani. Jadi ketika kita dalam proses mencari ilmu, kita itu harus tawakal, gak boleh tergesa-gesa, gak boleh hatinya itu kemana-mana. Jadi kita harus tenang, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Qala rajulun liman suri halaji awsini faqala hiya nafsuk illam tusgilha saghalatska. Jadi ada seorang laki-laki yang berkata kepada Mansur al-Hallaj, bahwasanya beliau berkata, berilah aku wasiat. Terus beliau pun berkata, wasiatku adalah hawa nafsumu
Kalau engkau tidak menundukkan hawa nafsumu, maka engkaulah yang akan terkalahkan. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu. Kemudian fayam bagi likulli ahadin ayyus ila nafsahu bi a'malil khair. Jadi seyogyanya bahwasanya seorang itu harus membuat dirinya itu sibuk dalam hal kebaikan. Hatta la tastahila nafsuhu bihawaha. Jadi janganlah terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya. Dan selanjutnya wala yahtammal akilu li amri dunya li anna lahammal wal hazan la yuraddul musibah wala yanfa'u bal yadurru qalba wal aqla wal badana wa yuhillu bi a'malil khair. Jadi bagi yang menggunakan akalnya dalam urusan-urusan mencari ilmu tadi adalah jangan tergelisahkan oleh urusan-urusan dunia. Karena apa? Karena merasa gelisah dan sedih itu tidak akan bisa mengalahkan musibah, dan itu juga tidak berguna, malahan bisa membahayakan hati, akal, dan badan, serta dapat merusak dari perbuatan-perbuatan yang baik. Li'annahu wa yahtamma li amril akhirah li'anna yanfa'uhu. Jadi kita itu harus memperhatikan yang lebih itu kepada urusan-urusan akhirat, karena urusan-urusan akhirat itu justru yang membawa manfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, dan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Jadi sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali dengan cara memperhatikan ma'isyah. Maksudnya adalah memperhatikan suatu perhatian seperti itu. Fal maradu minhu qadru hammi la yuhillu bi a'malil khair wala yusgilal qalba yuslan yuhillu bi ihdaril qalbi fi sholati. Jadi tadi maksudnya yang kita itu harus meleburkan dosa yang tidak bisa dilebur tadi itu kecuali kita itu memperhatikan ma'isyah atau perhatian yang dalam batas-batasnya itu tidak merusak amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi atau kekhusyuan sewaktu kita sholat. Fa inna dzalika qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Jadi perhatian dan batas tersebut itu adalah termasuk kebagusan sendiri dalam beramal akhirat. Wala budda li talibil ilmi min ta'lili alaikid dunyawiyah bi qadaril wus'i wa li hadzal ihtaru wal ghurbah. Jadi seorang pelajar itu tidak boleh tidak dengan sekuat tenaga yang ada. Jadi seorang pelajar itu wajib atau tidak boleh tidak dengan sekuat tenaga yang dimiliki itu harus menyibukkan dirinya itu pada urusan akhirat. Jadi sedikit saja menyibukkan urusan dunianya. Dan karena itulah maka banyak pelajar-pelajar yang lebih suka belajar di negeri Eropa atau di perantauan negeri orang, ya seperti kayak kita ini. Kemudian selanjutnya wala budda li talibil ilmi, dan wajib bagi pencari ilmu min tahammuli masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allumi kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safarit ta'allumi wa lam yunqal an dzalika fi ghairihi minal asfar. Jadi kita harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu kepergian menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Musa sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pergi belajar, itu beliau pernah berkata bahwasanya benar-benar menghadapi kesulitan dalam kelanaku ini.
Padahal selain kepergiannya tersebut, itu tidak pernah beliau mengatakan yang seperti ini. Laqad lakina min safarina hada nasaba. Jadi beliau itu tidak pernah pergi itu seperti itu. Hendaklah pula beliau itu menyadari bahwa perjalanan menuntut ilmu itu tidak akan lepas dari kesusahan. Liya'lama anna safaral ilmi la yahluku 'anit ta'abbi li'anna talibul ilmi amrun 'azim wa huwa afdalu minal ghazawati 'indal aksaril ulama'i wal ajru 'ala qadri ta'abi wan nasabi. Jadi yang demikian itu karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian besar ulama itu lebih mulia daripada berperang. Dan besar kecil pahala itu ditentukan dari seberapa besar letih dan kesusahan dalam usahanya ketika belajar. Faman sobaro ala dalik, dan berhasil bersabar atas itu, wajada ladzatal ilmi tafuqa sa'iril ladzatid dunya, dan berhasil yang bersabar dalam menghadapi segala kesulitan di dunia itu, maka akan mendapatkan kelezatan ilmu yang melebihi segala kelezatan yang ada di dunia. Walihada kana Muhammad bin Hasan, dan dengan demikian itu Muhammad ibn Hasan idza sahira layali inhalla lahu muskilatu. Jadi dalam hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad ibn Hasan tadi, setelah tidak tidur bermalam-malam lalu terpecahkan dengan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian beliau berkata, aina abna'u maluki min hadhil ladzat. Dari dimanakah letak kelezatan putra-putra raja bila dibandingkan dengan kelezatan yang saya alami kali ini. Jadi kelezatan menuntut ilmu karena susah payahnya. Seperti itu. Kemudian wa yanbaghi li talibil ilmi an la yastaghila bi syai'in akhar. Jadi hendaklah pula pelajar tidak terlena dengan segala apapun selain ilmu pengetahuan dan tidak berpaling dengan ilmu lainnya. Ghairul ilmi wala yu'ridu 'anil fikih, dan tidak berpaling dengan ilmu fikih, terutama dalam ilmu fikih. Qala Muhammad bin Hasani rahimahullah, dan berkata Muhammad bin Hasan rahimahullah yang semoga Allah merahmatinya, inna sinna atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Jadi sesungguhnya perbuatan seperti ini itu adalah dilakukan sejak dalam buayan ibu hingga tiang lahat. Faman arada an yatsruqa ilmana hada sa'atan falyatsrukhu sa'ah. Jadi barang siapa yang meninggalkan ilmu sesaat saja, maka habislah zaman kehidupannya. Jadi sia-sia. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibnul Jarahi ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi. Jadi ada seorang ahli fikih yaitu Ibrahim ibnu Jarrah. Beliau sempat menjenguk Abu Yusuf yang tengah sakit keras dan fi maradihi mautihi. Jadi beliau itu hampir mati. Wa huwa yajudu bi nafsihi faqala Abu Yusuf. Lalu atas kemurahan hati Abu Yusuf berkatalah Ibrahim tadi kepada Abu Yusuf, Ramyul jirami raqiban afdalu am rajulan. Mana yang lebih utama, melempar jumrah dengan kendaraan atau dengan berjalan kaki? Falam ya'rifi jawab, dan beliau tidak mengetahuinya, tidak bisa menjawab. Fa'ajaba binafsihi wa anna ramya masyian ahabbu minal awwalin. Jadi sesungguhnya melempar dengan berjalan kaki, melempar jumrah dengan berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang-orang terdahulu. Kemudian wahakada yang bagi lil faqihi an yastaghila bihi fi jami'i awqatihi. Dan demikian pula hendaklah sebagai ahli fikih itu kapan saja selalu fokus dengan fikihnya. Fahina idin yajidu ladzatan 'azimatan. Jadi dengan cara begitulah kita memperoleh kelezatan yang amat besar. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya rawiya Muhammad bin Hasan min manami ba'da wafatihi. Beliau Muhammad bin Hasan fi manami ba'da wafatihi
itu bahwa Muhammad setelah wafat itu pernah ditemukan dalam mimpi. Lalu kepadanya diajukan sebuah pertanyaan. Faqila lahu, beliau berkata, kaifa kunta fi halin naz'i. Jadi bagaimana keadaan tuan ketika nyawa itu dicabut, ketika nazar. Faqala kunta muta'ammilan fi mas'alatin min masailil makatabi falam ash'ur bi khuruji ruhi. Jadi dikala saya tengah berangan-angan masalah budak mukhatab sehingga tak kurasakan nyawaku itu telah terlepas, jadi nggak sadar ketika nazar itu tidak sakit. Wakila innahu qala fi akhiri umri. Jadi beliau mengatakan di akhir hayatnya, sawalani masailul makatab anil istidadi li hadzal yaum. Jadi masalah-masalah muqatab tadi itu menyibukkan dirinya hingga tidak sempat menyiapkan diri dalam menghadapi hari ini ketika hari kematiannya. Wa inna ma qala dzalika tawadhu'an, dan beliau mengucap seperti ini itu karena beliau itu adalah seorang yang sangat tawadhu seperti itu. Faslun fi waqti tafsil, yakni waktu di mana menghasilkan barokah dalam belajar. Kila telah berkata para ulama-ulama terdahulu, waktu ta'allumi, yakni masa belajar itu dimulai minal mahdi, sejak beliau diciptakan sebagai manusia atau sejak dalam buayan ibu, ilal lahdi, sampai liang lahat. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquh, yakni Hasan bin Ziyad itu wahwa ibnu samanina sana, yakni beliau itu sudah berumur 80 tahun, itu beliau baru memulai belajar ilmu fikih. Walam yabit ala firasin, dan beliau tidak tidur di atas ranjang selama arba'ina sanatan, yaitu selama 40 tahun. Fa'atqa ba'da dzalik, dan kemudian beliau juga menjadi seorang mufti arba'ina sanatan, yakni 40 tahun. Jadi ulama kita, yakni Hasan ibnu Ziyad tadi, itu telah belajar tafaqquh itu ketika baru berusia 80 tahun. Kemudian beliau 40 tahun itu tidak pernah tidur di atas ranjang. Dan selanjutnya beliau itu 40 tahun menjadi seorang mufti. Kemudian fa'afdola awqati, yakni di mana masa-masa yang paling afdol, sarhus sabab, yakni adalah ketika permulaan menjadi muda atau permulaan masa-masa muda atau sebagai pemuda. Jadi maksudnya itu adalah waktu-waktu kita ini waktu masih muda seperti sekarang. Kemudian waktu sahri, yakni waktu sahur. Jadi waktu sebelum imsak, ya waktu sahur. Nah itu adalah juga termasuk waktu-waktu yang di situ terdapat kemuliaan. Kemudian wabainal isa'ain, yakni di antara dua isya. Jadi permulaan waktu dalam belajar itu atau kemuliaan itu terdapat dalam 3 waktu, yakni yang pertama adalah syarhus syabab, waktu masa muda, kemudian waktu sahar adalah waktu sahur, dan yang ketiga adalah bainal isya'in, yakni antara 2 isya. Wa yang bagi, dan sezogyanya an yastaghriqa jami'an awqati, yakni sebaiknya itu menggunakan seluruh waktunya yang ada itu adalah untuk belajar gitu. Jadi kita sebagai pemuda juga harus menggunakan waktu kita itu sebaik mungkin untuk belajar. Fa idza malla an ilmi, dan ketika kita itu mempunyai dan apabila kita itu mempunyai rasa bosan, malah faida malah, jadi ketika kita itu datang rasa bosan an ilmin, dari suatu ilmu yang telah kita pelajari,
yastaghilu bi ilmin akhar, yakni hendaklah kita itu menyibukkan untuk bermutolaah dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu itu kan nggak sebatas satu ilmu, makanya kita bisa belajar dengan ilmu yang lain. Nah seperti itu. Wa kana Ibnu Abbas, dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah telah meridhoinya, idza malla minal kalami, dan ketika Ibnu Abbas itu merasa bosan minal kalami, dari mempelajari ilmu-ilmu kalam, yaqulu, itu telah berkata, yakni Ibnu Abbas tadi yang berkata, hatu diwana syu'ara, yakni ambillah itu, yakni ambillah kitab dari para pujangga penyair. Jadi beliau Ibnu Abbas ini ketika sedang bosan dengan mempelajari suatu ilmu kalam, beliau itu berkata, ya ambillah itu kitab para penyair yang lain. Nah seperti itu. Jadi untuk menghilangkan rasa bosannya itu seperti itu, jadi bisa dialihkan. Nah seperti itu. Kemudian lanjut, wa afdalul awqati, yakni tadi kemudian lanjut, wa kana Muhammad ibnu Hasan, yakni adapun Muhammad ibnu Hasan, la yanamul lail, jadi beliau ini tidak pernah tidur malam. Jadi beliau itu tidak pernah tidur malam. Wa kana yadau indahu, kecuali ada sesuatu di sampingnya. Yaitu apa? Yaitu apa? Dafatir, yakni beberapa buku. Jadi Muhammad ibnu Hasan itu kalau tidur di waktu malam itu selalu bersebelahan dengan buku, jadi nggak pernah enggak gitu loh. Wa kana idza malla, yakni ketika beliau itu bosan, minan nau'i, dari suatu ilmu, yang duru fi nau'in akhar, yakni beliau berpindah kepada ilmu yang lain. Nah itu tadi contohnya seperti ulama yang tadi, yang Ibnu Abbas tadi, ketika bosan dengan ilmu kalam, beliau mengalihkan kepada kitab-kitab para penjaga yang lain. Nah, seperti ini, seperti Muhammad ibnu Hasan juga tidak tidur di waktu malam kecuali ada beberapa buku di sebelahnya. Nah ketika beliau bosan, beliau mengambil ilmu yang lain. Nah seperti itu. Kemudian lanjut, wa kana yadau indahu, dan beliau ini Muhammad ibnu Hasan itu selalu meletakkan indahu di sisinya ma'an, yakni air. Jadi mesti kalau misalnya mutolaah ilmu itu di sebelahnya selalu disediakan air. Nah seperti itu. Fala budda, maka tidak boleh tidak. Nah la budda itu kan maka tidak boleh tidak, berarti artinya adalah wajib atau harus. Nah seperti itu. Min daf'ihi bil ma'il barid, yakni beliau ini berkata tidur itu dari panas api yang harus dihapuskan oleh air dingin. Nah seperti itu. Karena kalau kita mutolaah belajar atau mutolaah ilmu, nah itu kan akan timbul ngantuk, karena ngantuk itu juga datangnya dari setan. Setan kan nggak suka kalau kita misalnya bermutolaah ilmu, nah itu kan tidak suka. Nah itu adalah lawannya disediakan di sampingnya berupa air dingin. Nah karena apa? Setan itu panas atau panas dari api itu bisa diredamkan oleh air yang dingin. Nah seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.